Setelah mengalahkan Kid, kita melihat Shanks mendapatkan beberapa salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh bajak laut Kid tersebut. Tapi sadarkah kalian, jika dari kertas yang seakan-akan terlihat ada 4 salinan dari Poneglyph loh, walau itu bisa saja gabungan antara Poneglyph biasa dan juga Lord Poneglyph, tapi kru Kid disitu berkata jika ini adalah salinan dari Lord Poneglyph. Nah, bukankah dengan ini Shanks tinggal menerjemahkan itu semua dan seharusnya bisa langsung sampai pergi ke Loftel. Nah, garis itu dimana sebelum di sini di video ini kita akan membahas terkait Shanks yang satu serangannya saja setelah 1000 chapter lebih langsung membuat dunia One Piece gempar seperti ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana setelah 1000 chapter lebih, kita tidak pernah tahu apa sebenarnya ambisi dari Shanks ini. Dia hanya terlihat sebagai sosok yang menjaga kedamaian saja di dunia One Piece. Dia mencegah Shirohige untuk membuat Ace berhenti mengejar Kurohige yang akhirnya berdampak ke salah satu perubahan besar di dunia, yaitu Perang Marineford. Ya, walau hasil dari dampak tersebut bisa diminimalisir dengan kedatangan dirinya sendiri di Perang Marineford ini, serta hal lain juga yang Shanks lakukan adalah ketika dia tiba-tiba datang dan bertemu dengan Gorosei. Yang tidak hanya itu, bahkan pertemuan tersebut di Mary Joyce Loch bukan di tempat lain yang sejujurnya ini adalah salah satu tempat yang paling sakral di dunia ini. Di mana beberapa misteri yang kita dapatkan terkait Shanks juga hanyalah ketika di masa kecilnya, tepat saat masih menjadi bocah di bajak laut Roger, dan tepat juga saat Roger kembali dari Loftel dan membubarkan semua bajak lautnya. Yang entah di situ Roger berkata apa kepada Shanks, tapi di situ kita melihat dia menangis dengan sangat kejar sekali. Bukan tangis bahagia seperti bagaimana Oden yang mendapatkan berita kematian Roger, yang sejujurnya sangat aneh sih, kaptennya mati tapi Oden menangis bahagia, tapi kita juga tahu alasannya, karena dia melihat kaptennya memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia. Dimana untuk kasus Shanks kecil ini seakan-akan dia mengetahui fakta yang menyakitkan dan buatnya menangis sampai seperti itu. Ya, banyak teori berkata jika itu ada hubungan dengan Rocks the Shebek atau bahkan Tedrobito, tapi lagi-lagi kita tidak tahu. Yang tidak lama juga, Shanks pun menunjukkan ambisinya untuk mengejar sesuatu dan jelas itu adalah One Piece. Benar, setelah lama tidak muncul, dia pun kembali diperlihatkan di Wano Kuni, yang baru saja kita juga tahu bahwa alasan dia ke Wano Kuni karena mengira Kurohige akan datang ke Wano juga. Yang saya yakin pasti dia akan mencegah Kurohige untuk ikut campur masalah Luffy dan yang lain-lainnya. Itulah saat Shanks akhirnya berkata kepada partnernya yaitu Ben Beckman, apakah sudah saatnya kita mengincar One Piece? Yang boom, ini sebenarnya momen yang sangat tepat sekali terjadi setelah dia melihat poster burutan dari Luffy di mode Sun God Nika. Yang sejujurnya dari bagaimana kita melihat Shanks sangat diidolakan oleh orang-orang di chapter 1079 kemarin dan 1076 lalu, yang bahkan dia saja peduli terhadap kesehatan musuhnya yaitu Kid sebelum dia mengeluarkan serangan Kamusari tersebut. Saya cukup yakin jika Shanks adalah ternyata orang yang baik dan bukan orang yang jahat seperti bagaimana framing yang diberikan kepada Shanks ini. Ya, tidak aneh juga kenapa Oda di movie Red walau tidak canon membuat Shanks yang di framing sebagai sosok yang sangat-sangat jahat dan kejam sekali, yang ternyata dia sengaja menyimpan itu semua untuk sebuah kebaikan. Framing kita kepada Shanks yang awalnya pergerakannya sangat mencurigakan, di mana akhirnya nanti jika dia benar-benar sosok yang baik, karena jika Shanks adalah orang jahat, wah sejujurnya ini bisa menjadi definisi Oda membuat plot twist yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan terkait Rod Poneglyph juga, lagi-lagi kita masih belum tahu nih, ada satu Rod Poneglyph terakhir yang sebelumnya ada di Fishman Island yang apakah itu dimiliki oleh Shanks, yang mengingat dia sekarang berada di satu pulau yang belum terjamah oleh kru kita yaitu Pulau Elbaf.
Tapi sebelum itu, coba kita lihat bagian salinan yang diberikan oleh kru dari Kit lagi. Lagi-lagi saya sangat curiga kenapa Oda membuatnya seakan-akan itu terdapat 4 salinan loh. Padahal yang pasti kita tahu Kit ini hanya punya satu dari warna kuning yang diberikan oleh Lau, dan satu lagi yang dia dapat sendiri dari tempat Big Mom di World Cake Island. Yang untuk case dari Zou kita masih belum tahu apakah Lau memberikannya atau tidak, kita tidak tahu. Yang berarti untuk Kit ini pasti dia sudah punya 2 Rod Poneglyph, tapi kenapa tiba-tiba ada 4 salinan yang diberikan? Oke, di sini jika kita asumsikan bahwa Shanks punya kesemuanya dan tinggal menerjemahkannya saja, dia ini bahkan tidak punya kru untuk menerjemahkan Poneglyph tersebut. Lalu gimana bang mereka untuk sampai ke Loftel dengan cara cepat? Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Kita sekarang ada di negeri Elbaf loh, dan belum lama lagi hal-hal tentang Ohara, Void Century, dan Poneglyph diberitahu oleh Vegapunk. Semua bukunya, semua sisa-sisa Ohara terhubung ke satu pulau ini, yaitu negeri Elbaf. Ya, terutama di bagian Jaguar de Saulo yang sejujurnya ada hubungan dengan Nico Robin juga. Yang apakah dia akan meminta bantuan langsung kepada para Elbaf dan membuat Shanks menjadi orang pertama yang sampai ke Loftel setelah 25 tahun lamanya. Yang sejujurnya walau ini akan menjadi counterintuitif mengingat karakter utamanya adalah Luffy dan bukan Shanks, tapi jika Shanks sebagai mentor yang sampai duluan pun entah kenapa saya masih bisa terima-terima aja. Asal bagian Loftel ini bukanlah bagian penghujung dari serial One Piece, yang mungkin bagian penghujungnya adalah ketika mereka melawan pemerintahan dunia, Imu, Gorosei, dan lain-lainnya. Ya, dimana tadi adalah opsi pertama, dimana opsi lainnya adalah jika kita asumsikan Kid mempunyai 2 Poneglyph dan Shanks sudah punya 1 yang ada di negeri Elbaf, maka sekarang seharusnya Shanks ini memegang 3 Poneglyph. Dimana di duel Lau versus Teach juga kita pun tahu Lau memegang 2 dari Zou dan Wano Kuni, dimana Teach dia memegang kemungkinan 1 ya, karena sebelumnya dia menginvasi ke Whole Cake Island, jadi bisa saja dia memiliki salinan Poneglyph di negeri Big Mom. Untuk Luffy sendiri kita semua sudah tahu lah ya, dia punya 3 dan tersisa 1 yang masih sangat misterius, dan di asumsi kita juga itu ada di Shanks dan di Pulau Elbaf. Maka dengan itu semua, nanti output terakhirnya akan seperti ini. Luffy dan Teach hanya kurang 1 Rod Poneglyph dari Shanks di negeri Elbaf, dan Shanks hanya kurang 1 Rod Poneglyph dari Pulau Zou dengan asumsi Shanks belum sempat mendapatkannya, atau bertemu dengan para tetua Ming seperti Inu dan Nekomamushi setelah kematian dari Roger. Maka Luffy dan Teach yang tipenya adalah tipe penyerang, mereka akan menyerbu untuk mendapatkan 1 salinan terakhir yang dipegang oleh Shanks ini, yang Shanks sendiri adalah tipe yang bertahan dan mendapatkan sesuatu dengan mengambil dari musuh yang sedang menyerang. Yang bukan karena ini semua, outputnya akan terjadi di satu pulau terakhir, dan itu adalah negeri Elbaf. Dimana ini akan sesuai dengan banyak hal yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Elbaf akan menjadi pusat perang besar yang akan terjadi di serial One Piece ini. Terutama seperti maps Battle Royale yang kalian lihat ini dari awalnya membesar terus mengecil sampai di pulau terakhir. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka alternatif yang mana nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, kebetulan di tanggal 1 April kemarin, atau yang terkenal dengan sebutan April Mop, adalah ulang tahun dari penembak ulung kita, aka God Usopp. Dan kebetulan juga ada perilisan baru nih dari Daily Merchandise, kaos, dan bucket hat ala Usopp di satu momen ikoniknya saat mengisahkan Sugar di Dressrosa dan buatnya dipanggil sebagai God Usopp. Di mana pemesanan satuan dari kedua produk ini, kaos di 150.000 dan topi di 100.000, alias untuk keduanya menjadi 250.000. Tapi jika kalian membeli langsung bundling di masa April Mop untuk HBD Usopp hanya 175.000 saja, kalian bisa menghemat 75.000 yang wadaw banget nih. Yuk langsung check out dan jadi bagian dari Our God Usopp. Untuk link pemesanan langsung klik di deskripsi video di bawah ya. Buruan promo terbatas hanya di masa April Mop saja. Bersama DNM, jadi wibu berkelas, level up your wibuness. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.